Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Fauzia Ardiana, JGP Angkatan 9, Kota Malang. Kali ini, dalam demonstrasi kontekstual 1.4 video saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu apa manfaat restitusi? Manfaatnya adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Lalu, ciri-ciri restitusi apa saja? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini melalui 3 tahapan yang nantinya akan disebut sebagai segitiga restitusi. Apa saja tahapannya? Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan wajar, lalu mengubah identitas gagal menjadi sukses. Berbuat salah adalah bagian dari proses belajar dan kita bisa memperbaiki hal itu. Validasi tindakan yang salah. Anak melakukan kesalahan tentu saja dengan alasan, yakni untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Guru mengubah mindset dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga guru mengenali dan mengakui kebutuhan dasar anak. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, dengan memantik dengan pertanyaan bermakna agar tumbuh motivasi intrinsik pada anak. Kemudian mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah ada. Berikut adalah praktik restitusi di sekolah. Kasus pertama, Nadia seorang siswa kelas 6 SD IT Insan Mulia. Saat jam pelajaran berlangsung, ia meminta izin ke belakang. Setelah beberapa lama, Nadia kembali ke kelas. Di pipinya ada bekas selai roti. Ustazah Dina tidak langsung menegur karena khawatir Nadia malu. Ustazah Dina memberikan tisu pada Nadia untuk mengelap selai roti di pipinya. Nadia tampak malu-malu. Di saat jam istirahat berlangsung, Nadia diminta menemui Ustazah Dina. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk Mbak Nadia. Silakan dikerjakan ya Mbak Nadia, seperti teman-teman. Mbak Nadia, ini untuk Mbak Nadia tisu. Terima kasih, Untuk Mbak Nadia kotor, silakan dibersihkan. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Nadia, silakan duduk. Mbak Nadia, apakah tahu mengapa Mbak Nadia Ustazah panggil ke sini? Tidak tahu, Ustazah. Mbak Nadia tadi izin ke belakang saat jam pelajaran. Mbak Nadia pergi kemana? Saya akan duduk di sini, Ustazah. Ada keperluan apa Mbak Nadia
Nadia ke bisnis center saat jam pelajaran? Tidak apa Ustazah. Tentu kamu mengunjungi suatu tempat ada tujuannya. Tidak apa Mbak Nadia, Ustazah tidak akan marah. Saya membeli roti ini sekali lagi saya belum sarapan. Pasti lapar ya? Pantas saja Mbak Nadia membeli roti. Ustazah juga akan makan ketika Ustazah lapar. Makan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita perlu tahu kapan waktu makan. Tadi Mbak Nadia tidak sarapan. Masakan gula belum dapat karena tidak harus menyiapkan keperluan adik saya yang masih TK. Saya takut badan terlambat sehingga saya belum mau berangkat sekolah dan tidak sempat sarapan. Oh begitu. Tentu Mbak Nadia merasa lapar karena tadi pagi belum sempat sarapan. Sedangkan jam istirahat di sekolah kita masih lama, jam 10. Ustazah juga pasti merasa lapar, sama seperti Mbak Nadia. Ustazah menghargai kamu yang berusaha datang tepat waktu hari ini sampai rela tidak sarapan pagi. Ustazah, terima kasih. Mbak Nadia tadi makan rotinya di mana? Di bisnis center Ustazah. Bagaimana perasaan Mbak Nadia ketika makan tadi? Saya tadi makan roti dengan buru-buru. Kenapa begitu? Saya takut ketahuan guru karena saya membeli jajan dan makan di jam pelajaran. Mengapa kamu merasa takut, Mbak Nadia? Karena ini saya didorong oleh Ustazah. Saya izin beberapa tapi saya malah bisnis juga. Saya juga tertinggal pelajaran karena saya bisnis centernya lama. Mbak Nadia tahu bahwa jajan dan makan pada saat jam pelajaran adalah tindakan yang salah. Kamu menyadari bahwa tindakan kamu ini tadi bertolak belakang dengan keyakinan kelas kita. Lalu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Saya takut saya merasa bersalah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bagus, Mbak Nadia. Menyadari kesalahan adalah awal individu berubah menjadi lebih baik. Tujuan Ustazah di sini tidak untuk menyalahkan Mbak Nadia atas tindakan Mbak Nadia tadi pagi jajan di bisnis center. Ustazah akan lebih fokus untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iya, Bu, saya takut sekali. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum tunjukkan? Kita harus bersikap Kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Coba kita kembali mengingat kejadian di rumah tadi pagi sebelum Mbak Nadia berangkat ke sekolah. Aktivitas apa saja yang Mbak Nadia lakukan di pagi hari? Saya menyiapkan peralatan sekolah, saya mandi dan menyiapkan seragam sekolah. Saya menunggu masakan makan, saya belajar. Apakah kamu tahu Bunda sedang sibuk menyiapkan makanan, namun adik rewel? Apa yang sebaiknya Mbak Nadia lakukan jika lain kali ada kejadian seperti ini lagi? Saya akan menjaga adik saya dan mengajaknya berdiri senang sehingga Bunda bisa segera menyelesaikan masakannya. Bagus Mbak Nadia, kita harus saling tolong menolong. Apalagi mereka adalah keluarga Mbak Nadia. Saya juga akan berkata jujur pada siapapun yang disiplin waktu. Tindakan saya merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagus, dengan begitu kamu sekeluarga bisa sarapan bersama di rumah dan tidak merasa kelaparan saat jam pelajaran berlangsung. Kamu bisa lebih disiplin terhadap waktu yang kamu miliki. Selain itu, menjadi orang yang jujur membuat orang lain percaya terhadap kita. Ustazah yakin kamu pasti bisa menjadi lebih baik besok dan memperbaiki semua ini jika lain kali terjadi hal serupa. Terima kasih Ustazah atas kepercayaan hari ini. Sama-sama Mbak Nadia. Kalau begitu, Mbak Nadia boleh kembali ke kelasnya. Silakan. Kasus kedua. Arina adalah seorang siswa kelas 6 SD IT Insan Mulia.
Hari ini, ia tampak gugup menghadapi ulangan. Ia duduk di meja deretan depan di kelasnya. Setelah kertas ulangan dibagikan, Ustazah Dina, wali kelas 6, memberitahu agar ulangan dikerjakan dengan kemampuan sendiri dan jujur. Arina sepertinya tidak mengindahkan Ustazah Dina. Ia mengambil buku di kolong mejanya dan mencari jawaban pada buku tersebut. Ustazah Dina mengetahui hal itu dan menegur Arina. Ustazah Dina tidak langsung mengatakan bahwa Arina mencontek. Beliau hanya memperingatkan Arina untuk duduk dengan tegap. Arina yang selama ini tidak pernah mencontek, sontak bertambah gugup dan takut ketika diperingatkan begitu. Pada saat jam istirahat berlangsung, Arina diminta menemui wali kelasnya untuk membicarakan hal ini. Silakan soal ulangannya dikerjakan dengan baik. Harap mengerjakan dengan jujur ya. Mbak Arina, duduknya yang tegak ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Mbak Arina. Mbak Arina, tahu nggak kenapa Ustazah panggil Mbak Arina ke sini? Tahu saudara, saya tadi tidak mengerjakan ujian dengan jujur. Saya melihat catatan ketika ujian berlangsung. Bagaimana perasaan Mbak Arina tadi? Saya berusaha menyembunyikan catatan saya karena saya merasa takut terus. Saya takut Ustazah mengetahui jika saya mencontek dan berbuat curang. Mengapa Mbak Arina tetap melakukan hal tersebut kalau sudah tahu Mbak Arina takut? Karena belum belajar. Saya sedang sakit, sedang ayah. Saya sedang bertugas malam hari. Saya harus takut dan mencegah. Ustazah bangga sama kamu. Kamu anak yang berbakti Mbak Arina. Ustazah senang kamu bisa membantu orang tuamu menjaga adik, merawat ibu yang sakit hingga tidak sempat belajar. Bagaimana tindakan mencontek itu menurut Mbak Arina? Mencontek adalah tindakan yang tidak terpuji karena tak menunjukkan diri sendiri dan orang lain. Saya merasa bersalah dan menyesal telah mencontek hari ini. Tidak apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Begitu pula dengan Ustazah. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang kita harus fokus bagaimana kita bisa memperbaiki ini semua. Sekarang Ustazah mau tanya, keyakinan kelas manakah yang tidak sesuai dengan tindakan Mbak Arina tadi? Kejujuran dan tanggung jawab. Iya benar, mencontek adalah tindakan tidak terpuji karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kecurangan ketika ujian bertolak belakang dengan keyakinan kelas kita mengenai kejujuran dan tanggung jawab untuk belajar sebelum ujian berlangsung. Iya Ustazah, saya akan memperbaiki diri saya. Bagaimana sekarang kita bisa memperbaiki hal ini? Saya akan belajar lebih awal Ustazah. Saya seharusnya belajar sebelum sekolah, tidak menunggu malam hari. Atau saya bisa belajar di pagi hari setelah sholat. Oke, sekarang Mbak Arina sudah bisa membagi waktu dengan baik dan bijak. Mbak Arina tetap bisa berbakti kepada orang tua, tetap bisa menjaga adik, bermain bersama adik, dan bisa belajar dengan baik. Ustazah senang Mbak Arina bisa menemukan solusinya. Sekarang Mbak Arina bisa kembali ke kelas. Semoga Ibu Mbak Arina lekas sehat ya Mbak. Terima kasih Pak Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Berikut tanggapan dari siswa yang telah melaksanakan segitiga restitusi atas kasus yang ia alami. Perkenalkan, nama saya Nadia Askara Salihatulisa. Saya siswa kelas 6 SDIT Insan Mulia Malang. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ustazah Dina karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya hari ini melalui restitusi. Ustazah menyadarkan saya pentingnya sikap saling tolong menolong, disiplin dan kejujuran. Saya mohon maaf atas kesalahan saya hari ini.
senantiasa memberikan kepercayaan dan kesempatan pada diri saya untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Al-Faida, siswi di kelas 6 SIP Samulia Malang. Saya hari ini dipanggil Ustazah Dina. Saya diajak berdiskusi mengenai kegiatan kelas yang pernah saya langgar. Ustazah Dina tidak marah pada saya. Saya senang dipanggil oleh Ustazah Dina menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Saya berharap ke depannya saya bisa memperbaiki tindakan saya. Terima kasih Ustazah Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan.